pagi semuanya. Pagi, Pak. Kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukupkan. Kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Sepia Dwi Rahmawati, Adik. Muhammad Putra Dayana, Hadir, Pak. Anindita Putri Permesti, Hadir. Aisyah, Siti Aisyah, Hadir, Pak. Nur Aziza Hakimah, Hadir, Pak. Bilda Fadriani, Hadir, Pak. Rizky Fadila, Hadir, Pak. Dodi Kristianto, Hadir, Pak. Rina Saryayo, Hadir, Pak. terakhir paling ganteng nih Muhammad Fajri. Hadir, Pak. Gimana liburan kalian kemarin? Kurang ya, Pak. Kurang ya? Kurang. Liburan kemana aja nih? Jepang. Amrik. Tadi liburan kemana tadi? Nganjuk. Kemana tuh? Berik ini. Nabrak berik. Putra liburan kemana Putra? Jepang, Pak. Jepang. Wah keren sekali ya. Ye. Udah siap dong? Dina kemana Dina? Liburan kemana? Enggak kemana-mana, Pak. Kasihan amat. Udah siap belajar? Siap. Oke, karena liburan kalian sudah cukup, waktunya kita belajar ya hari ini. Siap, Ya. Pak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perencanaan produksi. Pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan menyusun dan mendesain strategi untuk memproduksi barang ataupun menyediakan layanan. Jadi, perencanaan produksi adalah proses merangkai, mengelola, merencanakan, atau mengidentifikasi sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, ataupun peralatan yang nantinya akan menopang dan menunjang proses produksi ke depannya. Perencanaan produksi berkaitan dengan apa saja bahan baku yang digunakan, siapa saja target pasarnya, dan bagaimana cara kita memproduksi tersebut. Berbicara tentang perencanaan sangat penting di dalam suatu kegiatan untuk menentukan ke depannya akan seperti apa. Contoh, apabila kita ada niatan untuk menaiki gunung, pastinya kita akan melakukan perencanaan terlebih dahulu tentang apa saja persiapan atau perlengkapan yang harus dibawa, siapa saja yang ikut andil di dalam kegiatan tersebut, terus gunung apa yang akan didaki, dan lain sebagainya untuk menunjang suatu kegiatan tersebut. Sama seperti di dalam produksi, perencanaan juga sangat penting untuk menunjang suatu proses produksi agar bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Lanjut. Selanjutnya ada tujuan perencanaan produksi. Tujuan yang pertama yaitu menentukan jenis bahan baku. Perencanaan produksi bertujuan untuk menentukan jenis bahan baku karena suatu perusahaan pastinya menginginkan bahan baku yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Contoh, perusahaan ingin membuat produk kursi atau meja dari kayu, pastinya bahan baku yang digunakan ingin kayu yang kuat, yang kokoh dan tidak mudah kena rayap. Selanjutnya, meminimalkan biaya produksi. Biaya produksi adalah dana atau uang yang harus dikeluarkan untuk membuat produk atau untuk membuat dalam proses produksi. Nah, dengan perencanaan produksi dapat berguna untuk gimana caranya menciptakan suatu produk tapi dengan biaya yang relatif lebih rendah tapi dengan kualitas yang lebih tinggi, sehingga menghitung harga jual produk. Perencanaan produksi berguna untuk menghitung harga jual produk dengan pertimbangan untung atau rugi. Bagaimana caranya?
ketika produk kita dijual, kita mendapatkan keuntungan yang melebihi modal awal dari kita membuat produk tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, memaksimalkan peralatan secara tepat di dalam perusahaan atau di dalam proses produksi. Peralatan atau mesin sangat dibutuhkan di dalamnya karena akan menunjang bagaimana produk tersebut dapat dibuat. Nah, dengan perencanaan produksi kita dapat menentukan alat apa saja yang harus digunakan di dalam proses produksi tersebut. Sebenarnya ada memaksimalkan layanan konsumen. Biasanya konsumen atau pelanggan atau pembeli menginginkan produk yang sesuai apa yang dia inginkan. Nah, di sini perencanaan produksi berguna. Perusahaan harus menentukan atau mengisi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Sampai sini paham semuanya? Paham. Oke, lanjut. Apa mau ice breaking dulu? Kita ice breaking dulu ya. Boleh, Pak. Kita ice breaking dulu biar fokus nih semuanya. Katanya menyanyi itu dapat meredakan stres sekian persen. Tapi kan kalau yang nggak bisa nyanyi gimana Pak? Bikin stres ya Pak dulu Selagi punya mulut harusnya bisa nyanyi ya. Cari suaramu. Cari suaramu. Kata Mas Kara, cari suaramu. Benar maksudnya. Tahu kan lagu ini? Andai kau dan Oh ya. Terus. siap? Ya. Diri apa gimana? Apa? Diri apa gimana? Berdiri boleh? Oh, Siap, berdiri. Jangan Ayo. gimana? Ayo temukan suara kalian ya. Tak harus sombong. Lanjut aja. Coba Pak. Gedein, gedein. Laptopnya bang. Gini doang ya. Kok bisa bunyi begitu Pak? Gimana caranya Pak? Saya kan dulu. Ini.
semangat ini, bersemangat. Udah Pak. Udah, Bo. Saya yang lemes. Dapat yang duit. Nah, ini dia. Kita masuk ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada manfaat perencanaan produksi. Yang pertama, memperjelas strategi pemasaran. Perencanaan produksi bertugas untuk atau bermanfaat untuk menentukan seberapa banyak jumlah barang yang akan diproduksi sehingga dapat memperjelas strategi pemasaran. Yang kedua, memperjelas tujuan perusahaan. Perencanaan produksi juga bermanfaat untuk memperjelas tujuan perusahaan karena dengan perencanaan produksi kita akan tahu apa tujuan perusahaan untuk jangka waktu lama maupun yang pendek, dan kita akan mengurangi risiko ketidakpastian dalam suatu perusahaan atau dalam suatu proses produksi. Pasti ada yang namanya risiko ketidakpastian atau masalah-masalah yang dihadapi di dalam proses produksi tersebut, entah itu kerusakan mesin atau peralatan ataupun kekurangan bahan baku. Nah, dengan perencanaan produksi ini kita dapat mengurangi atau meminimalisir risiko tersebut sehingga risiko ketidakpastian dapat bisa berkurang. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas kerja. Nah, ini sudah jelas ya. Perencanaan produksi dapat meningkatkan produktivitas kerja karena kita sudah berjalan sesuai dengan plan-plan yang kita sudah buat. Contoh, dari pagi sampai malam kita memproduksi suatu barang. Itu sudah ada planningnya. Jam 7 kita ngapain, jam 8 ngapain, dan seterusnya. Sehingga produktivitas kerja akan lebih meningkat dan efisiensi waktu juga akan lebih meningkat. Selanjutnya, meningkatkan keuntungan perusahaan. Ini adalah goals atau tujuan akhir dari semua perencanaan produksi atau dari semua produksi. Terlepas dari memperjelas strategi pemasaran, memperjelas tujuan perusahaan, mengurangi risiko ketidakpastian, meningkatkan produktivitas kerja, itu semua tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan atau ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya ada tahapan perencanaan produksi. Yang pertama, perencanaan produk. Tahapan ini berkaitan dengan penyusunan perencanaan produk yang akan dibuat. Pada tahap ini ditetapkan pula jenis dan bentuk produk, jumlah produksi, dan cara atau metode pembuatannya. Selanjutnya ada perencanaan lokasi dan tempat produksi. Pemilihan lokasi dan tempat produksi harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan, mengingat keduanya sangat berpengaruh terhadap biaya produksi, kegiatan operasional, dan produk yang dihasilkan. Lokasi mengacu pada letak dan kondisi geografis suatu tempat. Jadi perencanaan lokasi dan tempat sangat penting. Selanjutnya ada perencanaan letak fasilitas produksi. Letak fasilitas produksi dikenal juga dengan perencanaan penataan sarana dan prasarana penunjang kegiatan produksi. Perlunya penataan tersebut berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Dan yang terakhir ada perencanaan lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah suasana tempat berlangsungnya aktivitas tenaga kerja. Suasana kerja dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti peralatan, sarana dan prasarana, keamanan, kebersihan, penerangan, serta kecocokan antar rekan kerja dalam aktivitas produksi. Lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Nah, itu dia materi kita terkait perencanaan produksi. Selanjutnya Bapak ingin membuat kelompok ya, kelompok kecil saja, 2 orang. Mungkin ini sama ini, Cina sama Pak Ajri, Dodi sama Muhammad, Rizky Fadila, Wilda sama Nuradija, Aisyah sama Anin, dan Sepia sama Muhammad Putrajana. Silakan duduk dengan kelompok masing-masing. Rapetin lagi, rapetin. Kursi aja. Ya, betul boleh. Langsung aja sih, bagus.
sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing, Bapak akan membagikan kuis yang nantinya kuis tersebut berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari tadi tentang perencanaan produksi. Mungkin Bapak akan kasih kalian 5 menit untuk mengingat-ingat materi yang tadi sebelum kuisnya dimulai ya. Ya, apa ya tadi ya? Nanti kalau misalkan kita ini berpoin ya Pak. Ya, yang nilainya paling tinggi dan yang memenangkan kuis ini akan mendapatkan poin 2. Wow. Dapatin poin 5 dari Bapak. Gak ada hadiahnya Pak. Hadiahnya Pak. Hadiah nyusul. Ya. Kalau ingat. Ingat insya Allah. Silakan diskusi dulu. Ya. Jadi gini nih, gini kan itu. Ya selagi kalian berdiskusi boleh pencet tombol yang ada di grup kelas kan, sudah saya kirim linknya. Nanti kalian mengerjakan kuisnya di situ. White roll. Satu kelompok satu apa dua-duanya Pak? Satu aja cukup. Cukup satu ya satu kelompok. Bisa dibuka. Pak ini sekarang apa nanti Pak? Apa? Kuis sekarang. Kalian tidak bisa mulai sebelum saya mulai. Jadi, Ya. kalian masuk dulu saja ya. Ya Pak. Jadi kalau sudah waktunya sudah kalian Tutup aja Pak. Ya, betul kalian. Satu kelas satu orang Pak. Bukan satu kelas, dalam kelompok. Nah, baru Rina Fajri itu yang ready. Yang lainnya Ya, belum Pak. ada. Dia kan Namanya bingung Pak. Ya, iya. Maksudnya Rina Fajri namanya Bang. Namanya. Ada yang lain? Apa namanya? Nama aja biar nggak pusing. Oh, sudah 2 kelompok ya? Maksud tuh? Samsul dan Munaro, siapa ini? Masuk Pak, masuk. Samsul dan Munaro. Nama asli saja, nama asli, jangan nama panggilan di rumah. Kita pakai singkatan Pak. Pak ini nama lapang Pak. Apa? Jangan Jangan nama lawang, nama. Pak, nama saya tuh Muhammad Putra Samsudin. Oh, boleh, kalau gitu boleh. Udah, Nama Pak. panggung boleh nggak? Nama panggung nggak boleh, Kita Pak. kita kan biduan jadi di aja. Disingkat Ini jadi aman. Anin. Boleh, itu. Keren, keren. Oh, saya nomor peserta yang masuk. Kok habis Pak? Belum. Pak saya belum gabung Pak. Ini sudah masuk. Udah tapi nama ini. Udah Pak. Udah. Nah, sudah 5 kelompok yang sudah siap. Nama aja di situ siapa Pak? Alexander. Ya Allah Anis. Nama aja biar gak pusing. Singkatan. Gitu. Iya. Nama aja. Oke, saya absen dulu ya. Rina Fajri, kelompok ini. Pak Wilda. Nah, Samsul dan Munaro. Nama aja biar gak pusing. Anis, Ais. Nah, sudah siap semuanya? Mulai dari awal Pak. Kalau saya bilang, are you ready kids? Kalian jawab, ayo kamu teh. Kita mulai ya. Are you ready kids? Ayo. Kita mulai 1, 2, 3. Apa soalnya Pak? Itu gimana sih Pak? Oh, Jangan lihat chat GPT ya kalian. mana Pak? Gimana Pak? Oh nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Emang nggak ada? yang harus dipertimbangkan dalam proses produksi. Waduh, sinyal sinyal. Kayaknya sinyalnya. Sinyal apa ini putar lagu kayak gini Pak? Tahu Pak. Ini gimana Pak? Waduh, Waduh, gimana ya? Mana Pak? Kita masuk. Masuk nih Pak. Masuk soalnya nggak keluar Pak. Nah. ada? Ada Pak. Wih, udah. Oh, ya ada kelompok ini udah ada ya dari penjara. Baru satu kelompok yang sudah ada. Ayo yang poin tertinggi akan Bapak kasih nilai 15. Ada. Simpan ya, harus simpan ya, jangan berisik. Kelompok Rina
mati masuk mimpi ini. Pak, kasih ini sinyalnya nggak ada Pak. Jadi Ya udah nggak usah ikut. Ya. Ayo masih bisa nyusul tanya. Kita lihat kelompok mana yang masih bertahan. kita masih bawah banget di belum bisa. Dengan Bali masih menang nih peringatan. Wah. Ya. Kelompok Oh, Samsul. soalnya banyak banget. Ayo jawab aja soalnya. Wih, menang ini mah kita. Ya, menurut siapa yang kira timbangan? Yang salah juga banyak itu. Merah. Oh biru. Menurut siapa itu yang timbangan? Kalian harus benar berurutan ya. Harus benar 3 atau 4 atas dapatkan poin yang lebih. Jadi kenapa nggak dia dulu aja? Kalau pegang maju masuk dari sini. Ya Allah, ini segala ada esanya Pak. Ini. Ini ya. Benar dulu. Ayo sudah boleh angkat tangan. Sudah Pak. Kalian tidak ada sinyal ya. Samsung sih ya. Boy Samsul memimpin dong. Kelompok Anies, mau mimpin nih kelompok Anies. Mengejar ketertinggalan. Gua nggak pernah salah itu nomor 1 siapa? Anies. Gua nggak pernah salah. Kelompok Samsul dan Munaro, apa kabar ini? Ya, betul. Salah. Ayo ada waktunya cepet ya. Anjir. Udah salah tuh sama. Sudah semua kelompok ini. Sudah? Sudah belum nih kelompok ini? Belum. Wih, bener semua Pak. Yeay. Nomor 1. Kelompok ini sudah? Lolos Cok, Anies. Selesai semua. Kayaknya kelompok ini salah satu ya? Ya. Kelompok ini benar semua, kelompok ini salah. Kelompok ini banyak banget salah jadi. Pak, nomor saya kan disebutin. Itu makanya yang benar. Oh, kelompok saya Ayo berbeda. kelompok. Lagi. Ih, hijau. Biru. Kenapa nih? Ayo cepat tadi. Ya Allah, kita lihat. Pak, ini Pak. Ya Allah. Kita peringkat. Ye, peringkat pertama. Dari belakang. Kita kan mau dibilang Pak. Masih ada satu sih Pak. Ayo cepat tadi. Pak saya juga. Kamu
Dan yang memenangkan kuis ini adalah kelompok Anis. Bukan. Nanti nilai kalian akan saya tambahkan 5 ya. Kami yang nomor 2 Nomor 2 juga kita tambahkan, cuma 35. Iya. 3 poin. Pak, yang kelima kasih minus, Pak. Oh, Enggak ada kebijakan itu. Bagi kita kalian ngasih. Minus 1, Pak, minus 1. Karena kan kita ngerjain. Enggak usah, boleh. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Nggak usah panik. Ya, bisa aja. Ya, karena waktu sudah habis dan kita sudah sedikit mengobrol materi. Oke, ada yang ingin menyimpulkan tentang pertemuan hari ini? Saya Pak. Ya, boleh silakan. Jadi kesimpulan materi pada hari ini adalah perencanaan produksi adalah proses strategis yang melibatkan perancangan dan pengorganisasian sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan waktu untuk menjamin proses pembuatan barang atau layanan berlangsung secara efisien, tepat waktu, dan sesuai permintaan pasar. Ya, tepuk tangan untuk dari saya apa yang disebutkan tadi bahwa perencanaan produksi sangat penting dalam suatu proses produksi. Ya, mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Sebelum kita pulang, kita bacakan doa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Semuanya tetap semangat. Jangan lupa untuk belajar, mempelajari materi ini. Siapa tahu akan keluar pas nanti kita UAS. Boleh, jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.